Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Bas Pratama Sembiring. Saya dari kelas KPIC Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan membuat tugas video, yang dimana di sini saya akan membuat tugas video yang berasal dari matkul tafsir hadis tematik yang dosen pengampunya ialah Bapak Haji Abdul Muin. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan judul saya, yaitu definisi rahasia. Rahasia adalah informasi yang tidak boleh diketahui oleh orang lain selain pihak yang berwenang. Maksud yang dari pihak berwenang ini ialah ketika kita membicarakan, pasti memberikan informasi kita kepada orang lain, pasti kita akan cukup memberikannya kepada orang lain itu saja, tidak ke sebelah pihak. Nah, di sini saya akan menjelaskan pentingnya menjaga rahasia. Menjaga rahasia adalah tindakan menyimpan informasi tertentu agar tidak diketahui oleh orang lain yang tidak berhak mengetahuinya. Dengan menjaga rahasia, kita tidak hanya melindungi kita sendiri, tapi juga melindungi dan menghormati dan melindungi orang lain di sekitar kita. Maksudnya ialah ketika orang lain memberikan informasi pribadinya atau rahasianya kepada kita, pasti kita akan menjaga rahasia tersebut dengan baik agar tidak diketahui oleh pihak yang lain. Karena apabila pihak lain mengetahui rahasia atau privasi orang yang telah diberikan kepada kita, pasti itu akan membuat diri orang tersebut merasa kecewa kepada kita dan tidak mau bercerita juga kepada kita. Maka di sini saya akan menjelaskan hadis tentang pentingnya menjaga rahasia, yaitu idza haddatsa rajul bil hadits tsumma tafatafahima amanata. Yang artinya, apabila seorang berbicara dengan suatu pembicaraan kemudian berpaling, maka pembicaraan itu adalah amanah. Hadis riwayat Abu Daud. Maksud dari hadis ini ialah ketika ada dua orang berbicara terus kita lewat dan orang tersebut memalingkan wajahnya dari kita, maka pembicaraan tersebut ialah rahasia dan tidak ingin diketahui oleh kita. Oke, maka apabila tidak diajak berbicara, maka diamlah. Ya, terus inilah contoh penerapan pentingnya menjaga rahasia dalam penyiaran yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi. Yang pertama, berita sensitif. Berita sensitif ialah saat menyampaikan berita-berita yang sensitif seperti investigasi kriminal yang masih berlangsung, stasiun penyiaran harus berhati-hati untuk tidak memunculkan informasi yang dapat menghambat proses hukum atau membahayakan individu yang terlibat. Sebagai contoh, ketika ada suatu pembunuhan di suatu daerah, pasti kan ada nanti stasiun televisi yang ingin meliput atau mewawancarai kejadian di daerah tersebut, maka pihak stasiun harus lebih mewaspadai dan harus berhati-hati ketika meliput acara tersebut agar tidak terjadi misinformasi kepada pihak yang berwenang. Kedua, informasi pribadi. Stasiun penyiaran harus menjaga kerahasiaan informasi pribadi yang mungkin mereka dapatkan selama proses peliputannya. Ini seperti contohnya ketika ada kasus pencurian di suatu daerah. Ya, pastikan Anda akan melihat berita-berita itu ada seperti SE atau nama-nama singkatan. Ya, nama singkatan itu adalah nama-nama pencurinya. Tidak mungkinlah disebutkan nama lengkapnya. Kalau disebutkan pasti membuat diri pribadinya malu dan keluarganya yang terlibat pasti akan merasakan dampaknya gitu kan. Jadi ya begitulah. Informasi pribadi ini tidak boleh disebarkan luaskan ke seluruh pihak, seperti alamat rumahnya gitu, di mana dia dilahirkan, tanggal lahirnya berapa, ya tidak boleh lah ya, karena itu kan informasi pribadi. Maka kalau ingin meliput seperti itu ya harus dirahasiakan lah sebaik-baik mungkin. Dan yang terakhir ialah keamanan nasional. Penyiaran informasi yang terkait dengan keamanan nasional harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Ya, nggak mungkin lah kan data nasional tuh disebarluaskan seperti kita membeli jajan, ya nggak mungkin lah. Ya, data itu kan data nasional. Ya, pihak pemerintahan pasti kan bisa menjaga data tersebut dengan sebaik mungkin dan tidak akan kecolongan oleh pihak-pihak luar dari manapun ya. Jadi inilah mungkin yang bisa sampaikan dalam pentingnya menjaga rahasia. Jika teman-teman ingin mendiskusikan atau kurang jelas dalam penyampaian saya, bisa
bisa ditanyakan di sini. Di sini saya sudah menyiapkan pertanyaan. Jika teman-teman ingin bertanya bisa saja nanti ditulis di kolom komentar di channel YouTube kelas, oke. Nanti saya jawab di situ, oke. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Oke, sebelumnya kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.